sebuah cerita yang saya kepengen cerita dengan Anda. Ini adalah kisah saya. Saya itu dilahirkan dari orang tua yang tidak terlalu mampu, teman-teman ya. Dan pendidikannya pun tidak terlalu tinggi. Bapak saya itu lulusan SMA, ibu saya lulusan SMP. Bapak saya itu dari Jawa, ibu saya dari Sunda. Jadi dua pulau yang berbeda. Oleh karena itu nama saya itu Sundawa, Yayang Sundawa. Sundawa itu artinya Sunda dan Jawa. Ini sangat unik sekali. Dan ini bisa menjadi ini, ketika saya ditanya Sundawa itu apa sih, apa gelegen itu. Gelegen itu kalau bahasa Jawa itu bersendawa. Bukan seperti itu. Tapi Sundawa itu berawal dari nama bapak dan ibu saya. Jadi Sunda dan Jawa. Nah, bapak saya itu sebenarnya punya passion dalam bisnis atau usaha. Hanya saja ya karena di saat itu ya ada kesempatan untuk menjadi PNS waktu itu, maka bapak saya menjadi PNS. Bapak saya PNS golongannya nggak terlalu tinggi, teman-teman. Sebentar ya, ada bapak penjual yang lewat. Bapak saya itu golongannya nggak terlalu tinggi. Bapak saya, almarhum bapak saya udah meninggal ketika saya umur 21 ya. Gajinya itu 1.300.000 rupiah. Saya masih ingat sekali waktu itu 1.300.000. Saya punya 2 adik, semuanya sekolah. Saya sekolah, adik saya cewek-cewek sekolah, dan ibu terutama ya. Jadi 1.300.000 ini untuk makan 5 orang. Ceritanya seperti itu. Di saat itu teman-teman, kita tentu saja ngerem untuk pengeluaran ya. Pengeluaran tentu saja di rem. Misalkan sarapan itu ya tidak seperti hari ini, itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang memakan Indomie, yang saya sebut merek aja ya, Indomie berapapun ya oke aja gitu ya. Tapi zaman saya sekolah dulu teman-teman, ini kisah nyata. Saya dulu itu makan sekolah untuk sarapan itu Indomie 1 dibagi orang 3. Jadi saya, adik saya 2. Itu seperti itu memang, karena memang ngepres banget. Yang penting nasinya agak banyak gitu ya, nasinya agak banyak, terus Indominya 1 dibagi 3. Seperti itu teman-teman. Dan kadang tidak sarapan juga, dan kadang tidak ada uang saku juga. Itulah yang membuat saya akhirnya kepingin bangkit, aliasnya yang membuat apa ya, keinginan saya itu kuat banget untuk berhasil, untuk sukses, dalam arti punya uang gitu loh. Saya pulang sekolah, saya dibelikan gitar ya kan sama orang tua saya, tapi murah, gitarnya 100 ribuan waktu itu ya, 150 ribu kalau nggak salah. Itu saya bawa ke sekolah, pulang sekolah saya ngamen gitu ya. Tapi ngamen saya ini bukan ngamen yang korak ya apa ya, koraknya kayak nakal gitu, enggak. Ngamen saya bener-bener ngamen. Dan saya izin sama orang tua saya, Bu, nanti pulang sekolah aku Yayang bawa salin ini bawa baju, nanti pulang mau ngamen. Oh iya nggak apa-apa gitu. Ibu saya nggak apa-apa. Ibu saya itu orangnya bukan orang yang terlalu menekan. Jadi keluarga saya itu bukan keluarga yang penekanan, ditekan, itu bukan. Keluarga saya adalah keluarga yang menjunjung tinggi demokrasi gitu. Saya bilang gitu ya. Pokoknya bebas nggak apa-apa, yang penting positif, yang penting tanggung jawab. Itu prinsip dari keluarga saya itu seperti itu. Yang penting tanggung jawab, yang penting positif. Hal-hal yang positif nggak masalah. Silahkan berkarya. Ya karena kalau anaknya ditekan pun orang tua saya juga tidak terlalu bisa mencukupi gitu loh. Kan kalau biasanya ditekan atau di nggak boleh kemana biasanya ya, itu kan dicukupi semua kebutuhan. Nah hari ini ya kita emang disuruh lepas, ayo lepas, golek ilmu, golek apa sebarang, yang penting ilmu. Karena ilmu itu, orang tua saya yakin bahwa ilmu itu tidak hanya didapat di bangku sekolah. Oke, ada satu kata-kata dari ayah saya yang membuat saya itu sampai sekarang masih ingat. Dan itu menjadi pegangan bagi saya. Dan ini mungkin bisa menjadi sesuatu untuk teman-teman ya. Tapi saya nggak ngerti juga. Tapi bagi saya ini sangat berarti. Ayah saya itu bilang begini, almarhum ya, bapak itu bilangnya gini. Yang ojo sombong, engko awakmu kalah. Artinya dalam bahasa Indonesia, yang itu saya ya, yang jangan sombong, nanti kamu kalah. Oke? Sederhana, satu kalimat saja, tetapi ini artinya menurut saya dalam kehidupan saya itu berarti gitu ya. Alhamdulillah hari ini tuh punya uang gitu ya. Alhamdulillah hari ini finansial saya baik.
gitu ya. Saya bisa membantu orang tua saya, ibu saya kan masih hidup ya, jadi saya bisa bantu adik saya, adik-adik saya semuanya udah menikah, udah punya anak gitu. Dan finansialnya saya sudah lumayan gitu, lumayan oke gitu. Di situ saya mengingat kata-kata, jadi saya pegang prinsip itu sampai sekarang. Jangan sombong, nanti kamu kalah. Artinya ketika kita punya duit nggak boleh sombong. Dan kita nggak boleh seperti meremehkan orang lain. Kalau menurut saya sih kata-kata sombong ini bisa jadi saya nggak ngerti, tapi menurut saya itu kalau kita punya duit, jangan kita meremehkan orang yang nggak punya duit. Dan jangan kita terlalu banggain diri kita. Paham ya maksudnya? Nanti kita akan jatuh sendiri. Ini pernah saya buktikan teman-teman. Ya, saya entah sengaja atau tidak sengaja, saya waktu itu mendapat rezeki. Memang saya mendapat rezeki. Saya dapat penghasilan itu gede banget ya. Ratusan juta satu bulan, serius. Jadi di satu bulan itu di atas 100 juta bersih ya. Di situ saya undang teman-teman saya masih ingat, saya undang teman-teman saya dari luar kota, saya undang datang ke rumah. Terus habis itu saya seperti, ya ini pernah saya alami memang. Jadi saya pun pernah sombong. Terus akhirnya saya bilang kepada teman-teman saya, kalian yang ada bisnis apa? Bilang sama aku, uangku banyak gitu. Nanti kalian pingin bisnis apa, nanti tak modali dan sebagainya. Terus wes gak usah khawatir, kamu nek ono masalah apa telepon aku. Kok tak uangku banyak. Jadi aku bilangnya itu sombong saya, itu saya bilang duitku akeh. Uangku banyak. Tenang aja. Wis uangku banyak, wis kamu wis ambil aja ini. Jadi kata-kata itu uangku banyak itu menurut saya itu kan tidak pernah saya ucapkan sebelumnya. Kata-kata seperti itu tidak pernah saya ucapkan kepada teman-teman saya. Dan itu pertama kali seumur hidup saya ucapkan itu. Nah, saya nggak ngerti. Siapa tahu kan saya nggak ngerti, teman saya banyak ya. Mungkin ada yang tersinggung dari kata-kata saya itu. Mungkin ya. Yang mengakibatkan apa teman-teman, secara tidak langsung bisnis saya itu pelan-pelan lah kok ambruk. Saya kira ludes tuh. Uangku itu kayak habis terkuras gitu. Aku juga nggak ngerti. Ya bisa jadi itu karena aku sombong waktu itu. Tapi firasatku mengatakan itu kayaknya iya gitu. Jadi mungkin ada temanku yang agak nggak enak sama aku gitu ya. Tapi temanku kan temennya lost lah sebenarnya. Nah hingga akhirnya pada waktu itu menjadi pelajaran banget bagi saya. Jadi ojo sombong, nanti kamu kalah. Ketika punya banyak uang pun tetaplah rendah hati dan tidak usah terlalu bilang ke orang, "Kilo uangku banyak banget" dan sebagainya. Ya bilangnya alhamdulillah, ini hari ini dicukupkan, ada rezeki gitu aja. Itu lebih sopan. Ya kalau kita bilangnya tidak sopan, duitku akeh, uangku banyak ini. Tenang aja, wes uangku banyak kok. Itu kesannya itu sombong. Tapi kalau kata-katanya diubah, alhamdulillah ini aku ada rezeki. Intonasinya kan berubah nih. Monggo silakan, kalau pengin baju apa silakan. Alhamdulillah saya ada rezeki. Ya itu kan lebih enak gitu. Dan itu saya belajar teman-teman. Ini sebuah proses hidup yang saya lalui. Dan memang benar, itu kan saya waktu itu saya masih muda gitu. Waktu itu saya masih sekarang masa wis tua ya. Sekarang ya masih lumayan muda gitu ya. Nah, waktu itu saya masih muda banget. Jadi wajar lah gitu. Oke teman-teman, ini itu satu kalimat yang saya terus ingat. Jadi jangan sombong, nanti kamu kalah. Oke, itu pelajaran dari bapak saya. Terus bapak saya itu juga pernah bilang satu kalimat ini. Jadi ada dua kalimat teman-teman, yang sebenarnya ada banyak sekali. Cuman mungkin kalau dibuat di video ya lama, mungkin saya akan buatkan sharingnya. Tapi ini benar-benar jadi prinsip pegangan saya. Yang nek awakmu mangan, sawangan kiwa tengenmu. Oke, ini satu kalimat luar biasa. Artinya dalam bahasa Jawa gini, yang kalau kamu makan, lihat kiri kananmu, lihat sekelilingmu. Paham? Nah, saya kurang terlalu paham waktu itu karena saya masih terlalu kecil ya, dibilangin seperti itu. Jadi itu bapak sering ngomong seperti itu, sering ngendikan kayak gitu, bilang kayak gitu sering banget. Yang artinya teman-teman, ketika kita itu mau makan, kita lihat sekeliling kita. Ini contoh nih, kita makan di luar. Dan mungkin ini sudah menjadi, mungkin itu sebuah toto kromo ya, atau bagaimana. Karena banyak orang itu begini, makan ya makan. Mereka tidak peduli dengan orang sekeliling. Mereka hidupnya enak,
makannya enak-enak, tetapi tetangganya sebelah makan aja susah. Ada kucing ya. Tetangga sebelah susah. Makannya ayam, ada kucing datang ke rumah tidak mau ngasih tulang. Padahal cuma tulang aja. Kucingnya usus ngalih ya, seperti itu ya. Jadi perhatikan sekeliling, mereka sudah makan atau belum? Kalau mau ditanya, gitu ya. Sudah makan atau belum? Jangan ambil loh makan dan sebagainya. Ini penting sekali dan ini sebenarnya sederhana teman-teman, tapi dari segi saya itu membuat saya itu menjadi tidak egois dan tidak terlalu memikirkan diri saya sendiri. Jadi ini pelajaran-pelajaran sederhana dari bapak saya yang pendidikannya cuma SMA, tapi mungkin beliaunya sudah mengarungi hidup luar biasa. Bapak saya meninggal di usia 42 tahun teman-teman. Jadi belum terlalu tua juga, 42 tahun. Jadi belum terlalu tua ya. Nah di situ teman-teman saya berpikir ini tuh kata-katanya dalam banget dan bisa dikembangin dalam hidup kita. Seperti kalau kita mau apa, ya kita lihat sekeliling. Kadang saya sungkan teman-teman, saya kadang sungkan banget ketika saya makan enak, tetangga saya kebingungan makan. Oleh karena itu saya selalu berpikir itu. Dan saya bantu, ya. Dan saya tidak hanya begitu, saya bantu gitu. Ini tidak riak ya, sama motivasi Anda untuk Anda memperhatikan sekeliling Anda, sekeliling rumah Anda. Coba disurvei. Apakah ada mereka yang ketika Anda sudah bisa makan enak, tetangga Anda itu bagaimana kehidupannya? Gitu ya. Karena tetangga sekeliling Anda itu sebenarnya perlu diutamakan dulu. Ya mungkin Anda punya rezeki, Anda bisa nyumbang anak yatim dan sebagainya. Tapi mohon maaf, tetangga Anda perhatikan dulu. Ini menurut saya ya. Jadi pertama itu keluarga itu harus benar-benar di keep dulu. Yang kedua baru tetangga. Yang ketiga baru keluar, lebih jauh. Gitu ya, lebih jauh. Keluar itu seperti apa ya? Seperti mungkin ya mohon maaf, orang-orang yang membutuhkan seperti bapak-bapak beca seperti itu nanti. Kalau menurut saya nanti. Karena yang pertama keluarga dulu. Keluarga ini harus benar-benar nyaman. Keluarga ini harus benar-benar dalam kondisi enak gitu ya. Setelah enak baru lebihannya ke samping. Jadi melebar seperti itu. Biasanya orang-orang itu lupa, mereka langsung melebar ini. Mereka tidak melihat yang dalam dulu. Padahal yang dalam ini siapa tahu rezekinya berkah di situ gitu. Oke, itu sedikit cerita dari saya. Kalau kamu suka dan kepingin dengerin cerita-cerita saya dari yang lain, Anda bisa tuliskan di komentar. Oke, jangan lupa tuliskan pertanyaannya. Siapa tahu saya bisa menjawabnya di next video. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan teman-teman rezekinya lancar, barokah, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kesehatan ya. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.